ya mereka miris juga ya. Kadang mereka seperti itu tuh karena mereka dari kecil. Betulnya sih bagi keluarga nih yang mempunyai anak atau sanak saudara yang seperti itu, kita nggak usah malu. Ikhlas itu kan kalau menurut saya ya, kalau menurut saya tuh ikhlas itu jadi melepaskan apa yang telah kita kerjakan menurut kita baik, ya lepaskan, jangan diingat-ingat. Baik teman-teman yang berbahagia, jumpa lagi bersama DNP di Podcast 77. Di era masyarakat yang individual saat ini, orang yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Bagi beberapa masyarakat yang kebetulan menderita atau penyintas sakit kronis yang butuh penanganan jangka panjang, juga anak-anak yang mungkin kurang beruntung dalam kesehatan baik mental maupun fisik, akan merasa kesulitan ya, karena dirinya perlu dibantu oleh lingkungan, sementara lingkungan sekarang berbeda ya. Sosok seperti sukarelawan atau orang yang peduli terhadap kepentingan mereka, tentang penderitaan mereka, kalau kita sebut penderita padahal dia juga nggak menderita ya, tapi di malam itu. Maka malam ini saya hadirkan Ibu Teni. Terima kasih Bu Teni udah ganggu waktunya ya. Kalau malam gini sinetron atau kajian? Nih, Bu Teni ini yang kami kenal ya, sangat peduli terhadap yang tadi saya katakan ya, terhadap para bukan penderita, penyintasnya gitu, yang dia butuh bantuan orang lain, lingkungan dan orang-orang di sekitarnya, di komunitas, tapi mereka tidak mendapatkan bantuan tersebut. Bu Teni di era itu masih mau peduli gitu. Ini sejak kapan sih Bu Teni membantu orang? Sejak pastinya sih udah lupa ya, tapi sejak gadis? enggak sih. Jadi bertahun-tahun lah gitu ya. Dari kita suka ke panti asuhan, ke panti jompo, saya melihat orang-orang di sana itu ada yang ada yang kasihan lah gitu ya, dalam bentuk kalau kakek nenek itu ya hidupnya udah harus dibantu, misalkan didorong kursi roda gitu ya, atau anak-anak yang balita-balita yang masih membutuhkan gendongan seorang ibu, gendongan orang tuanya gitu ya. Rasa di dalam kalbu itu atau di dalam hati kita itu sangat miris gitu. Atau ada anak-anak yang memiliki cacat gitu, tapi tidak tinggal di panti ya, di masyarakat hidup dengan orang tuanya, tapi serba banyak keterbatasan ya, kayak gitu. Ada juga ya. Ada juga. Malah di daerah saya pun ada seperti itu gitu, yang tidak diraih oleh keluarganya, dia hidup sebatang kara, besar sendiri, cari makan sendiri, itu ada. Oh iya. Iya. Nah, rasa peduli itu dilatih ikut pendidikan atau emang udah genetiknya Buten itu ya datang sendiri, empati dan mau gitu ya. Kan ada orang yang ya sanggup menolong dengan materi, tapi dengan tenaga belum tentu ya. Iya. Ya sebetulnya sih itu datang dari rasa ya, dari hati gitu. Kalau sekarang siapa ya, dari kolbu mungkin ya, gitu ya. Jadi ketidaktegaan itu bermula-mula gitu. Jadi harus saling berbagi lah. Saya pikir dulu dengan datangnya saya misalkan seminggu sekali ke panti atau ke panti jompo gitu ya, itu akan bisa membahagiakan anak-anak
kita bahagia, anak-anak bahagia gitu. Melihat kita bisa bernyanyi dengan menyantuni juga mereka. Itu kan kita datang itu dengan sukacita ya kalau gitu ya. Kadang-kadang saya bawa juga teman gitu ya. Ayo kita lihat yuk gitu. Di sini ada bayi yang lucu-lucu, di sini ada nenek dan kakek yang udah sepuh gitu. Jadi akhirnya saya bisa juga dengan teman ke sana atau dengan keluarga sendiri gitu. Kesana. Jadi dalam kesepian mereka ya dalam buku itu, hadirnya Bu Teni beserta teman-teman itu sangat berharga ya bagi. Ya bisa dikatakan seperti itu karena kita melihat kebahagiaan mereka gitu. Apalagi kalau yang sepuh-sepuh itu, yang udah nenek kakek, kalau kita pamit tuh kita tuh dipegangin aja tangannya tuh, seperti mereka memegang tangan anaknya gitu. Nanti Neng datang lagi ya, kapan datang lagi gitu ya. Saya mau bilang ya insya Allah kakek nenek gitu. Nanti mau dibawain apa gitu supaya mereka senang lah, selain hanya roti, uang dan balsem misalkan zaman dulu mah ya gitu. Nah jadi kadang-kadang juga sampai teringat gitu, duh kasihannya si nenek ini lagi apa, si kakek itu lagi apa. Apalagi keterbatasan yang jaga mereka gitu. Mereka itu kan dijaganya tidak full 24 jam gitu. Memang sih kamarnya besar-besar gitu ya, bersih, tapi kan untuk menuju ke kamar mandi itu kadang mereka repot gitu, takutnya limbung gitu. Kalau yang di panti ada manajemen ya lah, tempatnya relatif lebih bagus, ada perawat. Kalau yang kan ada anak-anak yang ya keterbelakangan, tinggalnya di masyarakat, orang tuanya nggak cukup mampu gitu kan, tapi orang tidak melihat itu penghuni panti ya, dianggap biasa, tapi sebetulnya butuh perawakannya tidak lebih beruntung daripada anak panti sebetulnya. Betul. Nah itu bagaimana perbandingan anak yang di panti atau orang tua yang di panti dengan yang di masyarakat tapi tidak mendapat pelayanan seperti panti ya? Gitu. Iya mereka miris juga ya. Kadang mereka seperti itu tuh karena mereka dari kecil terbentuklah dia yang misalkan kemana-mana sendirian, mau jauh juga mau, dia nggak ingat panas, hujan, jalan gitu mencari orang yang memberi. Barangkali kan mungkin pikiran dia kalau yang udah kenal uang tuh harus dapat duit gitu, harus dapat duit buat dia makan gitu. Tapi seiring sejalan itu kalau misalkan ada pendampingan lah, memang tidak 24 jam ya, minimal kita memperhatikan mandinya, bajunya, terus harus makannya seporsinya seperti apa, soalnya kan beda-beda itu ya. Kalau yang saya lihat itu kalau anak yang berkebutuhan khusus kadang dia makannya banyak, kadang dia kalau lagi nggak mau dia bilang nggak enak gitu. Jadi dimanapun dia sakit juga kan kita harus sebaiknya lah menurut saya harus kita kasih obat penolong pertamanya. Kalau keluhan mereka ya kalau ditangkap yang pasti beda-beda ya Bang, tapi yang hampir rata itu apa gitu? Kalau yang untuk anak kebutuhan khusus ya berbagai golongan lah. Misalnya kalau yang orang tua kan dia nerima ya kondisi fisiknya udah gitu, yang mereka butuhkan ini seperti apa tuh? Kalau menurut saya sih semuanya kasih sayang. Kalau menurut saya pribadi ya. Dengan misalkan kita ngajak ngobrol sepuh-sepuh itu gitu ya di panti jompo itu, mereka bahagia gitu. Seperti nanti kita tiba-tiba kita nyanyi bersama gitu ya. Kita tanya emak lagi apa, kan ada berbagai kegiatan juga tuh emak-emak yang masih sehat gitu ya, tapi memang dia tinggal di sana gitu. Ada yang kegiatannya menjemur nasi, ada yang kegiatannya hanya duduk termenung gitu ya. Jadi kita colek lah, kita minimal semuanya kita tanya gitu.
kita sapa mereka gitu. Jadi mereka tidak ada kecemburuan, soalnya berbagai karakter juga kalau misalkan kita ke sana terus ada yang terlambat datang nih ya, itu pengalaman saya. Wah, si Neng udah datang ya, saya mana amplopnya, saya nggak kebagian. Jadi dia udah dari gerbang sana tuh udah kedengeran suaranya gitu ya. Terus kata saya teh gini, udah deket ke lokasi yang sepuh itu. Mak sini mak gitu ya. Terus dia bilang gini, oh Neng dari tadi ya datang, mak gak kebagian. Ih duduk dulu. Nah saya kan sebelum ke sana tuh udah prepare kan, udah nanya nih ya, Kang ada penambahan lagi nggak? Itu si sepuh-sepuh itu nggak teh, mereka udah tahu. Jadi kalau kita pun mau berkunjung, kita udah misalkan dia 25 ya 25 yang dibungkusnya. Jadi tidak ada apa yang terlewat gitu maksudnya. Jadi semua karakter juga begitulah, ya namanya juga sepuh ya. Iya. Kadang-kadang kalau tidak terlewat diperhatikan, dia marah gitu. Padahal dia sendiri. Persaingan di antara peserta panti juga ya. Nenek dan kakek itu. Padahal dia sendiri kan yang nggak ada di lokasi gitu. Jadi permasalahan tersendiri ya. Kita mau memberi kasih sayang begitu banyak yang butuh. Iya. Akhirnya bagaimana adil ngasih juga bukan perkara gampang ya. Betul. Jadi tapi kita minimal apa yang mereka dapetin pada hari itu semua sama. Karena itu akan nanti akan jadi Berdampak kan iya, jadi dia ngomel gitu. Kok kalau aku segini gitu. Kalau yang masih kenceng gitu ya, masih bisa jalan ke sana ke sini, dia pasti akan ngomel gitu seperti si emak itu. Tapi kalau yang udah sepuh kan, dia hanya terima, dia diem, dipeganglah erat-erat itu si amplop itu gitu. Jadi kalau mereka tuh masuknya itu bayar? Sebetulnya tidak bayar, itu free semuanya. Kalau yang di ini ya, kalau yang di panti yang saya hafal, yang saya tahu gitu. Jadi tapi kalau mereka masih ada familinya, biasanya tidak diterima dulu. Jadi gimana nih silsilahnya apa gimana. Kalau yang memang betul-betul dia sebatang kara gitu ya, tidak ada lagi yang memperhatikan, biasanya itu is okay diterima. Oh iya. Jadi subjektif juga ya, misalnya dinilai tidak sama rata juga kan panti juga kamarnya tidak mungkin sama ya. Betul. Ada yang mungkin lebih besar, ada. Betul. Dan tapi itu mah fasilitas mah masalah ini ya, kasih sayang yang penting. Betul. Nah kalau yang di luar panti itu kan nggak ada persaingan antara anggotanya. Iya betul. Tapi tetap aja mereka butuh kasih sayang ya. Betul, perhatian. Perhatian. Mereka itu kan kalau yang sebatang kara itu bagaimana, apalagi yang tidak punya pendapatan. Dia harus makan setiap hari. Terus belum dia yang sakit, yang pernah stroke, masih bisa jalan sih, tapi dia tidak bisa bekerja seperti biasanya orang sehat gitu. Jadi kan kita harus juga menyuapi mereka ya, menyuapi dia, melayani ini air, ini obat, ini gitu ya. Kalau misalkan tiba waktunya mandi, kita siapkan air hangat atau apa gitulah. Jadi memang semua juga sebaiknya ada pendampingnya gitu. Ya kecuali yang tadi anak yang saya cerita itu, misalkan dia kesana kemari, kesana masih sehat gitu. Yang penting dia pulang ke daerahnya gitu. Ya harus kita beri pendidikan juga ya, kasihan kan kalau dia. Iya betul. Kalau ini di luar yang panti-panti jombo ya, misalnya yang anak-anak kurang beruntung secara fisik mungkin ya, secara mental, tapi apakah dia ada potensi yang sebetulnya Allah juga memberikan potensi lebih ya? Misalnya gini, ada orang autis jago melukis kan gitu ya, kelebihan tersendiri. Ada jago matematika kan ada ya, walaupun logika berpikirnya dia parah gitu. Nah yang selama ini yang ditemui sama Bu Teni, mereka tuh ada gitu.
Banyak nggak yang Ada yang saya kenal dan yang saya tangani selama ini. Bermula dia tidak terurus. Ibaratkannya misalkan dia kucel, tidak mandi, bajunya berhari-hari, itu kan bisa diperhatikan tuh di awal, di awalnya saya ngurus dia itu. Terus tangannya bergetar gitu ya, dia tremor. Iya, tremor gitu, sehingga dia kerap kali disuapin dengan porsi yang memang dia ini ya, karena kalau porsinya dia tidak memadai, takutnya nanti di malam hari dia kelaparan gitu, dia lapar tidak bisa tidur gitu. Jadi pintar sekarang dia udah lama sih dia pintar, jadi kalau disuruh dia bisa, disuruh yang deket, yang jauh juga dia bisa gitu. Dia paham kalau selama dia ini melakukan pembelajaran ya. Betul. Apa yang disampaikan tuh dia tangkap juga ya. Iya, dia hafal. Uang dia hafal. Kalau kita bilang ini, nanti uangnya disimpan di kantong ini ya, di kantongnya gitu. Iya gitu. Dan dia tidak akan mencoceng apapun yang misalkan terus dia ini, kecuali dia sama kita lagi ke toko baru dia mau ini mau itu gitu. Pintar, jauh dia paham juga sekarang apa yang kita katakan, karena kita sehari-hari, kecuali mungkin yang yang tidak, jarang berkomunikasi, itu yang tidak mengerti gitu. Nah, kata-katanya. Sekarang dari sekian lama tuh ada nggak hal-hal yang berkesan gitu ya, yang mungkin kesannya menyedihkan atau sebaliknya gitu, yang Bu Teni hadapi gitu? Ya, kalau menyedihkan sih Banyak. mungkin ada aja misalkan orang yang memang bukan tidak peduli, mungkin dia kalau disebutin tidak terbiasa mungkin dengan anak seperti itu gitu. Jadi kadang-kadang juga kan kalau anak seperti itu kan pemikirannya kan memang kurang kan gitu. Jadi kadang-kadang suka ada juga yang bilang gini, ajarin dong dia supaya sopan, supaya gimana, jangan naruh itu sembarangan, naruh gitu. Nah, kalau menurut saya karena dia itu udah terbiasa, misalkan dia kayaknya seperti ya ini adalah keluarganya dia gitu. Jadi kalau dia pulang sekolah misalkan tasnya ditaruh di kita gitu ya. Nah, ada juga orang yang misalkan jangan gitu, taruh atau di mana gitu ya. Nah, terus saya pernah bilang gini, Ibu kalau pembelajaran sih dia udah lebih baik dari zaman dulu gitu ya. Tapi bila mana harus misalkan harus begini, harus begitu gitu ya. Coba yuk kita seminggu sewang, kata saya gitu ya. Seminggu lah gitu ya. Di ibu nanti diajar ininya, di ibu diajar ininya, nanti saya yang biasa gitu. Nah, tapi kan mereka juga nggak mau kan jawabannya, dah saya mah punya cucu, saya punya itu gitu. Jadi ya tidak bisa menangani gitu. Kalau saya sih memang menangani apa adanya. Saya bisanya seperti ini, ya seperti ini tapi gitu. tidak bisa mensolusikannya. Iya, bisa seperti mungkin baik. Mungkin tujuannya baik, cuman ya saya juga punya keterbatasan, misalkan hanya bisanya seperti itu gitu. Dengan dia sehat, dengan dia tidak hilang dari pandangan gitu, jadi setiap hari ketemu gitu ya, itu menurut saya udah bersyukur bahwa dia itu tidak main yang seharian penuh gitu, sehingga dia kan biasanya makan kan, jadi kalau dia nggak ada tuh kemana ya, tuh belum datang. Dan gitu. Total memeliharanya, jadi Bu Teni memperhatikan perkembangan dari katakanlah dari 0 sampai ke Betul, dari dia kecil. Tahu betul ya. Iya. Nah, Bu Teni kan peduli terhadap saudara-saudara seperti itu, kan tidak memandang usia, kadang tidak memandang latar belakangnya, agamanya atau apa.
murni panggilan kolbu apa nih? Ya, iya. Ya. Tapi ya bisa seperti itu ya. Karena ada juga waktu itu seorang opa-opa gitu, yang di rumahnya dia ditinggal sendirian, yang dia juga bertepatan dengan punya penyakit stroke yang sehingga tangannya tidak bisa digerakkan, salah satunya, iya. Nah, di mana kan dia sakit, di mana dia terjatuh, siapa yang akan menolongnya kalau bukan tetangga-tetangganya gitu. Ya alhamdulillah sih kalau di lingkungan saya orang-orang yang punya empati untuk saling menolong tuh ada lah gitu ya. Jadi di mana dia untuk makannya gitu ya. Tapi untuk selain makan itu kan dia mungkin yang dia cari juga gitu ya. Kan tidak mungkin dia mencuci sendiri ya. Terus apa? Ya kebutuhan-kebutuhan dialah yang kecil, misalkan dia habis alat-alat kebersihan yang dia tidak punya pendapatan gitu kan. Tidak bisa misalkan udah aja biarin sabun dan tek-tek itunya habis juga gitu ya. Ya kita sebagai apa sih, kalau saya sih udah merasa bahwa kita anaknya lah gitu. Padahal mereka masih punya keluarga, tapi mungkin keadaan lah yang membuat seperti itu gitu. Mungkin kesempatannya bisa diambil sama Bu Teni untuk melakukan onsol ya. Kan orang ada diberi kesempatan tapi belum tentu bisa memanfaatkannya. Betul. Nah, Bu Teni kalau kan aktif di beberapa komunitas ya, pekerjaan, juga komunitas yang sosial, bisnis juga ya. Nah, kita kan menggalang teman-teman ya untuk melakukan hal yang serupa itu gimana Bu Teni? Ya, kalau sekarang sih karena udah kita juga udah tidak kerja, sudah off, jadi apa ya seadanya aja. Jadi ada juga tetangga atau teman yang di luar komplek itu yang apa masih peduli, misalkan dia ngasih baju untuk anak-anak, untuk oma opa gitu ya, dan itu udah include dengan para pengasuh yang di panti. Kalau di panti itu biasanya kan orang ngasihnya keperluan anak-anak. Padahal yang bekerjanya juga begitu ya. Tidak terlihat yang ngasih anak itu. Jadi si teteh-teteh di sana itu, ibu baju atuh, daster atuh gitu gitu. Iya. Jadi kita itu jadi bercabang kan akhirnya. Oh iya, ini untuk yang gemuk, ini yang untuk kurus gitu. Iya. Jadi suka dipisah-pisah, karena kalau nggak dipisah-pisah itu di sana nanti berebut. Nah kalau saya datang ke situ mah mereka udah tahu. Oh nanti akan di satu-satu gitu. Jadi sekarang Bu Teni aktif apa membantu teman-teman yang mau mendonasikan baik finansialnya maupun tadi natural kan atau begini melalui Bu Teni untuk disalurkan kembali ke mereka ya. Betul, itu akan dipilah-pilah karena kan diperiksa dulu nih, ini datang nih segini nih ya, apa nih isinya? Oh baju, jadi dilihat, disortir dulu gitu, mana yang akan diberikan gitu. Karena kan tidak hanya panti, Mas, jadi saya harus lihat, oh ini mah pantasnya buat yang ini gitu. Jadi sortiran itu menentukan untuk siapa gitu. Barangkali Bu Teni juga perlu yang ini ya, memvisualkan atau menggambarkan kondisi panti sehingga orang juga, oh aku nih cocoknya ngasih ini atau apa gitu. Selama ini hanya apa verbal aja ya? Verbal aja sih, soalnya kadang-kadang juga nanti kan ada bantuan anak muda ini bisa bantu nih. Bisa dong. Visual. Ya. Supaya anak-anak yang di STM sana juga ya. Kalau nanya-nanya kan dia tambah otodidak lah gitu. Iya benar. Gitulah. Banyak ceritanya sih. Banyak gitu. Senang. Suka dukanya. Iya. Lebih banyak sukanya atau dukanya? Balance. Ya
gimana ya, aku mah pengen sukanya aja supaya jadi doa gitu. Gitulah Mas. Iya benar. Nah kalau ada mungkin ya berkaitan dengan panti itu, mau menghubungi Buta ini gampang ya? Gampang, kalau yang udah biasa itu kadang dari mulut ke mulut Oh, gitu iya. ya. Kadang juga saya kalau nah seperti kemarin tuh kan sekarang kenaikan kelas tuh ya. Banti bajunya jangan di ini ya gitu. Nanti mereka kumpulkan. Terus kalau buku-buku juga gitu. Kan kadang ada anak SD sekarang yang hanya memakai berapa lembar terus udah naik kelas gitu ya. Nah itu saya kumpulkan. Nanti saya yang udah terpakai saya gunting. Jadi kan masih tebal tuh gitu. Pokoknya sih tek-tek bengek sih apa sih yang dari sepatu yang masih layak Yang bisa pakai. dimanfaatkan sana ya. Iya. Ini cerita pengalaman. Kan pengelola panti itu ada yang tanda kutip ada berlatar belakang bisnis ya pengurusnya. Pernah sih ngadepinnya gitu? Ada sih, tapi sekarang udah saya cut ya. Jadi saya tidak berhubungan lagi dengan panti itu gitu ya. Tapi memang udah menahun juga, udah lama lah, udah long time saya bersamanya gitu. Nah sekarang dengan di-cut-nya dia, tapi dia juga tidak menghubungi saya lagi gitu. Ya kalau bagi donatur mah tidak akan berkurang ya pahala niat mendonasikan, tapi kita sebagai yang mengetahui bahwa itu benar ya perlu waspada ya. Iya. Kalau mau memberi advice bagi para donatur atau bagi para keluarga yang tadi butuh bantuan itu, kira-kira apa aja? Sebetulnya sih bagi keluarga nih yang mempunyai anak atau sanak saudara yang seperti itu, kita nggak usah malu. Karena itu bagus juga untuk perkembangan mereka gitu. Karena saya punya juga kenalan ya yang mempunyai keterbelakangan. Tapi dengan misalkan mereka tidak malu, mereka jadi bisa mengajak komunikasi anaknya dengan orang lain, itu terlihat kebahagiaannya. Dulu saya punya tetangga yang anaknya seperti itu juga. Dia lincah kalau ketemu kita itu, apalagi kalau kita panggil gitu ya. Padahal susternya udah repot gitu mengikutinya, tapi ya kita juga seneng mau untuk memanggil dia, ngajak ngomong dia itu seneng gitu. Jadi kalau terlihatnya sih positif lah gitu. Jadi jangan dikerem aja kalau zaman dulu mah ya. Anak nggak boleh keluar misalkan. Dipasung terselubung. Iya, udah nggak zaman lah gitu sekarang mah gitu. Justru dengan di mall kan sekarang suka ada yang didorong-dorong kursi roda gitu ya. Jadi sebetulnya mereka terlihat bahagia lah, bisa kesana kemari seperti orang lain, bisa ikut naik mobil, bisa dia nonton bioskop meskipun mungkin dia tidak paham ya itunya, tapi saya pernah lihat ada anak yang dibawa nonton bioskop gitu. Dan malah kalau saya pribadi gitu respect terhadap keluarga saya yang nanya, gitu ya. rame ya filmnya gitu ya gitu, meskipun kita tidak kenal gitu. Jadi suka secara tiba-tiba aja gitu saya menyapa mereka gitu. Jadi ya alhamdulillah sih yang kenalan saya atau teman saya itu sehat, anaknya sehat. Kan aktif juga ya betulnya di Posyandu atau apa nih? Ya Posyandu ya. Iya. Itu kan ada seksi yang menangani lansia. Iya. Terus anak-anak yang mungkin juga bermasalah tadi ya, cacat mental, cacat fisik gitu. Sebenarnya ada program pemerintah yang khusus menangani gitu. Kalau sekarang program pemerintah itu lebih banyak ya, lebih ke lansia, apapun kejadiannya di daerah itu gitu ya, gitu. Pengaduan itu udah diterima dengan baik gitu. Oh, iya. Iya, karena sebetulnya kan PKK itu sangat membantu ya, membantu pemerintah untuk soal mendata, data ekonomi, banyak hal lah yang
yang apa dipermudah oleh PKK itu sekarang bagus di daerah saya juga. Termasuk pengertian kesehatan juga sangat Ya. terbantu kan ya? Iya betul, karena itu ada programnya gitu. Jadi langsung kita dibimbingnya oleh seorang dokter. Tapi yang pasca tadi penanganan penyakit itu seperti kayak yang stroke itu kan perlu pendamping, dan pendamping itu perlu juga pengetahuan tambah ya. Betul. Bagaimana sih penanganan orang tersebut sehingga kasih sayang yang dibutuhkan atau perhatian, bantuan secara fisik juga ya. Nah itu training seperti itu ada di posyandu gitu ada penyuluhan lah minimum. Ya kalau untuk penyuluhan sih biasanya kan kalau kita menangani para sepuh gitu ya. Para sepuh itu kan misalkan dengan mengecek kesehatannya Secara rutin akan kedetek ya? Iya betul. Masalahnya Tidak apa? hanya yang sehat aja, di kita juga lansia gitu. Yang sakit pun sebaiknya dibawa gitu. Dulu ada juga seorang opa itu yang rajin kontrol dijemput kesehatannya. gitu. Jadi tidak luput dari penglihatan lah bahwa di sekeliling kita itu ada lansia gitu, yang apalagi yang memerlukan itu perhatian khusus. Iya. Ada nggak kontra-kontra ya? Bisa kan kita bermaksud baik melakukan hal-hal yang terbaik, tetapi diterima keluarganya atau yang manajemen yang itu menjadi seperti apa ya, beririsan ya, maksudnya kepentingannya tuh terebut lah, kira bisa gitu. Nah, ada pengalaman gitu, betul? Ada sih, ada. Cuman saya malah senang. Jadi mereka itu misalkan berkata seperti itu, saya kembalikan. Silakan kalau mau diurus, mau menangani. Nanti saya kasih jadwal. Seperti misalkan, besok itu harus periksa dokter ya. Jadi saya kasih tahu, saya kasih rincian jam 5 harus daftar, apalagi pakai BPJS. BPJS itu kan tidak bisa datang seenaknya gitu ya. Tapi kalau sekarang sih BPJS udah bikin peraturan, ibu datangnya jam sekian. Tapi kan zaman dulu itu kan subuh-subuh udah harus datang, harus ngantri nomor gitu. Jadi tapi akhirnya mereka itu pusing mungkin ya. Biasanya mereka belum keluar jam 5 pagi, ini saya aturkan untuk pendaftaran ke rumah sakit gitu. Jadi mereka juga nggak bisa, akhirnya tetap kita yang menangani gitu. Ya, itu perlu apa ya, effort lebih ya. Iya. Nah, sekarang kan antar sesama panti aja ya, kecemburuan, perhatian ada ya, baik gini. Nah sekarang di keluarga Bu Teni sendiri ya, barangkali dengan totalitas Bu Teni membantu orang lain itu, keluarga tanpa dukungan keluarga bisa juga ramai ya. Misalnya suami anak jadi cemburu, Bu Teni lebih banyak ngurusin anak orang daripada saya gitu. Gimana Bu Teni menyikapinya itu? Kebetulan sih kalau anak dan suami sih is okay, mereka tidak misalkan terlalu support ya? Ya malah ngurusin orang itu enggak gitu, malah mereka juga malah dekat gitu ya. Jadi seperti terbawa. Seperti anak saya itu kan kalau misalkan nanti mampir ya, tolong ke panti ya mah gitu. Jadi udah biasa, hal yang biasa. Terus kalau misalkan untuk panti atau untuk yatim gitu ya, kita tidak bisa mengantar, kita udah punya juga orang yang biasa mengantar. Jadi dia udah tahu nih, kalau kata kita ke piatu, dia udah tahu ke piatu, ke yatim udah tahu. Jadi udah enak aja, udah nggak usah repot-repot lagi gitu. Atau kalau enggak, yatimnya pantinya ke sini.
ke rumah gitu. Apalagi kalau bawa gembolan yang banyak itu kan harus pakai mobil tuh, susah gitu ya. Jadi semua kalau dirasa udah biasa sih ringan-ringan aja. Sekarang tuh dari dulu sampai sekarang ya, Bu Teni kan mengulang lagi ya, datang ke donatur ini atau berusaha mencari donatur baru ya untuk mengajak kepada kebaikan kan. Seperti apa polanya? Enggak sih Mas, kalau dulu sih waktu zaman dulu sih jadi hanya secara khusus sih kadang iya, misalkan kalau lagi panti habis beras, ya, panti ada anak yang celaka gitu ya, itu pasti kan harus ada ekstra lebih dari uangnya gitu ya. Ya kalau misalkan kita telepon, gitu, darurat. Kita telepon aja misalkan ibu anu gitu ya, ada yang langsung transfer. Jadi saya menyarankan transfernya langsung, dan panti juga udah tahu. Nanti saya tinggal bilang itu ada anu ya dari ini, nanti mereka berdoa untuk yang jadi natural aja ya. Iya. Mengalir gitu aja. Kalau bulan tertentu ternyata banyak donatur atau tidak ya itu ya nggak di udah nasib lah itu. Ya. Udah nasib. Nah sekarang yang dari sahabat-sahabat Bu Teni itu ada yang sama punya kepedulian sama Bu Teni, banyak, biasa saja atau sedikit? Mungkin mereka juga mempunyai yang diurus di daerahnya, sehingga tuh kan kadang-kadang juga gini, belum ngasih ya karena anu gitu. Jadi tidak terpaku harus misalkan setiap saat, setiap bulan atau setiap yang saya minta itu, yang saya katakan misalkan harus ada juga yang rutin setiap bulan ya, alhamdulillah gitu ya. Jadi bisa nambah-nambah untuk beli beras atau Indomie gitu. Jadi itu yang Allah sudah menjamin rezeki tiap makhluknya ya. Iya betul. Ya harus yakin lah. Iya betul. Pasti ada jalan juga ya. Amin. Apa yang melalui Bu Teni bersama teman-temannya ya, sehingga terbantukan gitu. Iya. Nah tadi advice-nya udah disampaikan ya. Pokoknya kalau kita mau memberikan kasih sayang, itulah yang dibutuhkan sama mereka ya. Betul. Caranya beda-beda ya kan. Betul. Ada yang bentuk finansialnya aja, ada yang tenaganya, ada yang dua-duanya ya gitu. Iya. Sangat beruntunglah apabila penyintas atau yang mengalami cacat mental dan sebagainya mendapat perhatian ya dari para sukarelawan dan donatur tentunya. Nah, dalam waktu dekat ini program apa ya Bu Teni mau lakukan lagi? Kalau saya sih tidak diprogram ya, pokoknya komunikasi dengan para panti ya, itu berjalan lancar saja. Dengan mengurus seseorang juga udah hal yang biasa. Jadi apa ya, malah kalau tidak ada kegiatan itu, misalkan saya jadi bertanya kemana nih belum datang, misalkan gitu ya, gitulah gitu. Jadi merasa kehilangan gitu. Tapi kalau dianya masih terdengar suaranya, kadang-kadang tuh kan dia muncul gitu, tidak langsung ke rumah kita, oh itu masih ada suaranya, berarti dia sehat gitu. Ya yang penting mah memang sehatnya juga, karena dia itu kan jalan kemana-mana aja, terus dia batuk, dia gimana kan, itu harus
penanganan yang memang harus dikasih obat gitu. Atau terakhir nih, kata-kata ajak, bukan advice, ajakan ya Bu Teni ke pemirsa mungkin, teman-teman podcast atau teman-teman Bu Teni sendiri, apa tuh? Apa ya, kalau menurut saya sih hati kita itu harus ikhlas. Nah, Ikhlas itu kan kalau menurut saya ya, kalau menurut saya itu ikhlas itu jadi melepaskan apa yang telah kita kerjakan menurut kita baik, ya lepaskan, jangan diingat-ingat. Itu yang berdekatan gitu ya. Sabar. Nah, itu kan sabar itu kalau menurut saya menyimpan sesuatu bara misalkan di dalam hati ya. Tapi bara itu jangan sampai merusak dengan lisan kita sendiri. Jangan sampai terbakar lisan kita itu gitu. Jadi apapun yang kita kerjakan, bila mana itu baik, kita ikhlaskan saja. Supaya kita mendapatkan kebaikan dari teman-teman juga yang mengikuti atau yang menitipkan apapun lewat saya. Semua jadi amal ya. Amal. Jangan sampai amal kita hancur karena ngungkit-ngungkit, ngitung-ngitung ya. Baik, aduh senang sekali Bu Teni sudah memberikan cerita pengalaman yang menginspirasi bagi kita semua. Teman-teman, satu hal yang dibutuhkan bagi mereka itu adalah kasih sayang. Poinnya itu ya. Kasih sayang itu akan keluar kalau dengan hati ikhlas, niat murni hanya untuk ibadah, dan tentunya harus bersabar ya. Sehingga apa yang telah kita lakukan Bu Teni bersama teman-temannya menjadikan amal soleh ya. Amin, amin. Itu semua bukan untuk orang lain, prinsipnya untuk kita sendiri ya. Iya. Kembali. Baik, demikian teman-teman podcast 77, perbincangan yang menarik bersama Bu Teni. Terima kasih sekali lagi Bu Teni atas ceritanya yang menginspirasi. Mudah-mudahan ke depan banyak lahir lagi Bu Teni berikutnya ya. Sampai di sini dulu, Den Pri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.